Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Tiar Cubai. Kali ini kita akan membahas tentang gaya-gaya yang bekerja pada bidang datar. Oke, baiklah teman-teman. Dalam kehidupan sehari-hari, pasti kita sering menemui bidang datar. Artinya, kita sering melihat suatu benda yang diletakkan pada bidang datar, sehingga kita mengambil contoh bahwa ini adalah suatu benda yang diletakkan pada bidang bidang datar yang kasar, bidang yang kasar ya. Baiklah, ketika benda ini diletakkan di atas suatu bidang yang kasar, kemudian benda ini diberi gaya sebesar F ya, maka benda ini apabila bidangnya kasar, maka apabila benda ini ditarik dengan gaya sebesar F, maka akan ada gaya gesek yang bekerja antara alas bendanya dengan lantai yang kasar tadi. Itu dikatakan gaya gesek atau FK ya, gaya kinetis. Di mana FK ini sendiri yaitu FK itu adalah mu K dikali dengan N. Apa ini N? N ini adalah gaya normal. Nah, di mana pada gambar ini gaya normalnya itu ada di sini. Nah, yang pertama ketika benda itu jelas benda itu memiliki berat. Di mana beratnya ini selalu mengarah ke pusat bumi. Di mana berat benda adalah massa benda dikali dengan gravitasi bumi. Karena ini dikali dengan gravitasi bumi atau dipengaruhi oleh gravitasi bumi, maka beratnya itu selalu mengarah ke pusat bumi. Jadi garisnya itu harus ditarik dari tengah pusat massa benda itu ke bawah ya. Nah, ketika benda ini diletakkan di atas suatu bidang, maka akan ada yang namanya gaya normal. Gaya normal itu dari alas bidang ya, ditarik dari alas bidang sampai dengan di N. Artinya gaya normal dengan eh, berat benda ini seperti aksi reaksi, di mana ketika ada sentuhan, maka akan di mana ketika benda ini menyentuh permukaan bidang yang kasar ini, maka akan terjadi reaksi dari bidang yaitu sebesar gaya normal ini. Sehingga gaya normal di sini dapat kita rumuskan seperti sigma F sama dengan 0 ya, karena ini kan posisinya diam untuk sumbu vertikal. Sehingga bisa kita tulis di sini F sama dengan 0. N, gaya-gaya yang bekerja yaitu N. Gaya normal dikurang dengan W, itu sama dengan 0. Atau gaya normal ini sama dengan W. Itu sama dengan massa dikali gravitasi bumi. Percepatan gravitasi bumi ya. Nah, bagaimana dengan F? F ini ketika benda ini ditarik sebesar F dengan gaya F, maka akan ada perlawanan antara FK ini. Artinya FK ini gaya gesek kinetis ini menghambat pergerakan benda ini karena bidangnya kasar ya. Sehingga dapat kita rumuskan ketika benda itu bergerak berarti ada percepatannya ya. Atau kita bisa rumuskan F karena ini sejajar sumbu X, maka kita katakan gaya pada sumbu X itu sama dengan M dikali A. Nah, bagaimana gaya-gaya yang bekerja pada sumbu X ini? Yaitu F dikurang FK sama dengan M dikali A. Sehingga F itu sama dengan, sehingga F ini sama dengan M dikali A ditambah ya, karena kurang kita pindahkan ke sini. FK
A dikali N. N itu apa? N itu adalah N dikali G. Atau A ditambah mu K kali gravitasi, kecepatan gravitasi bumi dikali N. Nah, ini untuk gaya, besar gaya yang bekerja. Dalam konteks ini, baiklah, ini untuk contoh yang pertama ya. Karena gaya yang diberikan pada suatu benda itu, karena gaya yang diberikan pada suatu benda ini berada pada sumbu X dengan sudut 0 derajat ya. Bagaimana jika gaya yang diberikan pada suatu benda itu membentuk sudut misalnya 30 derajat terhadap sumbu X. Contoh, di sini kita bisa merubah gambarnya. Contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini. Misalnya gaya yang diberikan sebesar F. Misalnya sebesar F di sini ya. Sini adalah alfa, berarti kita harus ini berarti di sini fx, sedangkan ke sini adalah fy. Baiklah teman-teman, apa itu fx? Artinya begini, ketika sudut itu dibentuk dan sudutnya itu dibentuk terhadap garis ini, teman-teman bisa lihat garis ini, maka fx ini akan dikali dengan cos. Maka fx di sini, misalnya ya alfa ya, sudutnya itu alfa, maka fx ini sama dengan f ini dikali dengan cos alfa. Bagaimana dengan fy? Fy ini sama dengan f dikali dengan sin alfa. Baiklah, sehingga kita mau mencari f-nya ya. Kita mau mencari fx-nya, sorry. Sehingga fk yang dihasilkan di sini bukan lagi sebesar ini, teman-teman. Tetapi mari kita buktikan. Karena gaya normalnya akan berubah ketika gayanya yang diberikan pada suatu benda itu membentuk sudut sebesar alfa. Maka akan kita peroleh gaya normal. Kita mencari dulu gaya normalnya. Gaya normal itu sebesar sigma Fy sama dengan 0. Maka N ini ditambah dengan Fy. Dikurang dengan W, itu sama dengan 0. Sederhananya begini teman-teman. Ini apabila kita gambarkan koordinatnya, maka akan seperti ini. Apabila kita gambarkan koordinatnya. F kan berada di sini. Ini F. Sedangkan N itu berada di sini. Gaya normal. Maka di sini adalah F, Fy. Sedangkan di sini adalah F, Fx. Nah, sedangkan di sini itu adalah, ini misalnya sumbu X ya. Ini adalah sumbu Y. N-nya itu di sini. Di sini adalah W. Fx, di sini alfa. Ini sumbu X. Maka, dan ini adalah Fk. Maka teman-teman, kalau kita mau mencari N, berarti semua yang ada di Y bagian atas ini, Y bagian atas kan ada N, Y bagian atas ya, Y atas itu sama dengan N dan Fy. Sedangkan Y bagian bawah, ini konsep ya, Y bawah itu adalah W. Nah, sehingga apabila kita mau menjumlahkan ini berarti N ditambah Fy itu dikurang W ya. Dikurang W. Apabila kita mau menjumlahkan semua yang berada pada sumbu Y. Karena W ini adalah bagian Y yang negatif. Sedangkan ini adalah Y positif. Ini sama juga seperti X ini, sumbu X. Ini adalah positif, ini adalah negatif. Berarti yang positif kita adalah Fx.
Sedangkan yang negatif adalah FK. Gitu teman-teman. Untuk sumbu X. Oke, teman-teman sampai di situ mengerti ya? Jadi sehingga N ini adalah sehingga N itu sama dengan W-nya positif, W dikurang F, FY. Atau M dikali G dikurang FY-nya tadi apa? FY berarti F sin alfa. Ini ya, untuk gaya normal. Oke, gaya normalnya sudah. Sehingga kita mau mencari Fx. Oke, kita sambung di sini, hanya bukan ini ya. Fx-nya adalah Fx, yaitu F, mana tadi? F cos theta. Fx-nya dikurang Fk. Fk sama dengan M dikali A. Fx-nya ini apa? F cos theta dikurang. Oh, kita mencari Fk-nya dulu. Kita mau mencari Fk. Fk di sini, Fk itu kan mu k dikali N ya. Mu k-nya tetap, N-nya adalah ini. Mg dikurang F sin theta. F sin alpha F sin theta. Sorry. Jadi ini untuk FK-nya. Sehingga langsung kita masukkan di sini mu k kali Mg kurang F besar ya, gaya sin alpha itu sama dengan M dikali A. Jelas ya teman-teman? M dikali A. Sehingga ini maka F cos alpha ditambah ini kan mu k kan minus dikali plus mg berarti minus mg ya, di plus mu k mg min mu k dikali min f sin alpha berarti jadi di sini minus, jadi minus ya di sini ya, minus kali minus jadi plus, berarti plus f mu k sin alpha sama dengan M dikali A. Maka F-nya kita kumpulkan. F kali cos alpha dikurang mu k sin alpha itu sama dengan M dikali A dikurang mu k mg. Oke. Maka F ini sama dengan MA kali mu k mg itu apa? MA ini dibagi dengan M kali A kurang mu k mg itu dibagi dengan cos alpha kurang mu k sin alpha untuk F-nya. Maka gaya yang dikerjakan pada keadaan seperti ini adalah sebesar ini. Atau bisa dicari dengan persamaan. Oke teman-teman, mengerti sampai di sini, yaitu untuk gaya-gaya yang bekerja pada bidang datar, baik gaya yang diberikan pada suatu benda itu searah dengan sumbu X atau membentuk sudut sebesar alfa pada sumbu X. Baiklah teman-teman, semoga ini bisa membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.